Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaira Atira Nur Oktavia dengan NIM 210600042 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Penerapan Pendekatan Realistik Mathematics Education atau RME berbantuan aplikasi Canva untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis peserta didik sekolah dasar. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa masalah. Namun sebelum saya menyampaikan permasalahan yang ada di lapangan, izinkan saya untuk menyampaikan kondisi idealnya. Pembelajaran matematika pada dasarnya adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir peserta didik serta pemahaman konsepnya, dan juga untuk mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya untuk meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi matematika. Pembelajaran yang ideal bukan hanya berfokus pada menyampaikan materi atau membuat peserta didik menghafal rumus, tapi lebih dari itu, pembelajaran ideal adalah proses belajar mengajar yang dirancang oleh guru untuk membantu peserta didik berkembang secara menyeluruh dalam berpikir. Dalam proses ini, guru mendorong siswa agar lebih kreatif dalam memecahkan masalah, mampu berpikir logis dan sistematis, serta benar-benar memahami setiap konsep yang dipelajari. Tujuannya bukan hanya agar peserta didik bisa menjawab soal, tetapi juga agar mereka bisa membangun sendiri pengetahuannya berdasarkan apa yang mereka pelajari. Agar tujuan ini bisa tercapai, maka dibutuhkan strategi pembelajaran yang tepat. Agar tujuan ini tercapai, maka dibutuhkan strategi pembelajaran yang tepat. Strategi pembelajaran sangat penting untuk menjembatani antara materi dengan siswa. Strategi yang baik akan lebih memudahkan peserta didik untuk mengerti, aktif berpikir, dan mampu membangun pemahaman konsep dari pengalaman belajarnya. Adapun di kondisi nyatanya, pemahaman konsep matematis peserta didik masih tergolong rendah, terutama pada materi pengukuran panjang. Dilihat dari penelitian sebelumnya, hal ini disebabkan oleh guru yang belum bisa menggunakan strategi yang tepat. Guru hanya menggunakan metode ceramah atau konvensional dibandingkan dengan menggunakan metode lain, karena keterbatasan waktu dan keterbatasan media pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Adapun solusi dari permasalahan ini yaitu dengan menerapkan pendekatan Realistic Mathematics Education atau RME berbantuan aplikasi Canva dianggap dapat menjadi solusi untuk kurangnya pemahaman konsep matematis peserta didik, terutama pada materi pengukuran panjang. Kemudian, tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran dengan menerapkan pendekatan RME berbantuan aplikasi Canva dalam meningkatkan pemahaman konsep matematis peserta didik, terutama pada materi pengukuran panjang. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan pemahaman konsep matematis pada peserta didik kelas 3 setelah menerapkan pendekatan RME berbantuan aplikasi Canva. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui bagaimana respon peserta didik dan guru terhadap pembelajaran pemahaman konsep matematis dengan pendekatan RME berbantuan aplikasi Canva. Pada penelitian ini, saya menggunakan metode mixed method atau metode campuran. Mixed method adalah metode penelitian yang menggabungkan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk mendapatkan data yang berupa angka, seperti hasil tes atau data statistik. Sementara itu, metode kualitatif digunakan untuk menggali data yang bersifat deskriptif, seperti hasil wawancara, observasi, dan angket. Adapun desain penelitian yang saya gunakan yaitu explanatory sequential design. Desain ini merupakan penelitian campuran yang dilakukan berurutan, jadi kuantitatif dulu baru kualitatif. Adapun jenis penelitian yang saya gunakan yaitu kuasi eksperimental, di mana saya menggunakan
dua kelas berupa kelas eksperimen dan kelas kontrol, di mana kelas eksperimen ini mendapatkan perlakuan berupa penerapan pendekatan RME berbantuan aplikasi Canva, sedangkan pada kelas kontrol pembelajaran yang dilakukan itu seperti konvensional. Yang menjadi subjek penelitian pada penelitian ini diambil dua kelas. Yang pertama kelas eksperimen, yaitu 25 siswa kelas 3 SD dari SDN Cipaku, dan yang kedua yaitu kelas kontrol, yaitu 25 siswa kelas 3 dari SDN Paratat. Dalam penelitian ini saya menggunakan beberapa instrumen untuk mengumpulkan data. Seperti yang pertama yaitu tes, dilakukan pretest dan post-test. Pretest dan post-test digunakan untuk mengetahui peningkatan pemahaman konsep matematis sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Kemudian ada juga non-test. Yang pertama yaitu angket respon siswa dan guru. Angket respon siswa dan guru digunakan untuk mengetahui bagaimana tanggapan siswa dan guru terhadap pembelajaran yang dilakukan. Yang kedua yaitu observasi. Observasi dilakukan untuk mencermati bagaimana proses pembelajaran dilakukan atau berlangsung, khususnya setelah penerapan pendekatan RME berbantuan aplikasi Canva. Dan kemudian yang ketiga yaitu wawancara guru. Wawancara guru juga dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai pendapat guru terhadap pembelajaran dengan penerapan pendekatan RME berbantuan aplikasi Canva, juga untuk mengetahui kesulitan atau kendala guru dalam menerapkan pembelajaran ini. Kemudian data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis oleh beberapa teknik. Untuk pretest dan post-test, analisis datanya menggunakan SPSS dan Microsoft Excel. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas ini digunakan untuk melihat apakah data yang diperoleh ini berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data dari kedua kelompok ini memiliki varians yang sama atau tidak, homogen atau tidak. Yang ketiga yaitu uji beda atau uji T dengan Independent Sample T-Test. Nah, uji T ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol. Lalu yang terakhir yaitu uji N-gain. Uji N-gain ini digunakan untuk mengukur seberapa besar peningkatan pemahaman konsep siswa setelah pembelajaran dengan membandingkan skor pretest dan post-test. Adapun untuk non-test analisis datanya, yang pertama itu analisis deskriptif dan checklist scoring. Untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah dari pendekatan RME. Terdapat beberapa langkah penting yang menjadi dasar untuk dalam proses pembelajaran. Langkah pertama yaitu memahami masalah kontekstual. Pada tahap awal, guru memberikan permasalahan yang berada di sekitar mereka. Hal ini tujuannya agar peserta didik merasa lebih menarik dan mampu menghubungkan matematika dengan kehidupan sehari-harinya atau dengan situasi nyata. Lalu yang kedua yaitu menyelesaikan masalah kontekstual. Nah, setelah diberikan permasalahan, peserta didik diminta untuk menyelesaikan masalah yang tadi diberikan. Langkah ini dilakukan secara berkelompok. Jadi peserta didik menyelesaikan masalah secara berkelompok dengan cara mereka sendiri. Yang ketiga yaitu membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Setelah menyelesaikan permasalahan secara berkelompok dan dengan menggunakan cara mereka sendiri, kemudian selanjutnya setiap kelompok membandingkan jawaban mereka. Kemudian setelah mereka bertukar ide, mereka berdiskusi untuk saling mengoreksi, mengeksplorasi strategi yang berbeda dan memperluas pemahaman konsep matematika mereka. Dan yang keempat yaitu menarik kesimpulan. Nah, dalam menarik kesimpulan, guru bersama-sama dengan peserta didik menyimpulkan konsep matematika yang telah dipelajari dari kegiatan tersebut. Kemudian di sini ada hasil penelitian. Hasil penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini. Untuk
menjawab rumusan masalah pertama, yaitu proses pembelajaran pada penelitian ini. Yang pertama diawali dengan pretest. Pretest ini dilakukan pada pertemuan pertama, kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan pembelajaran yang dilakukan sebanyak 8 pertemuan, baik di kelas eksperimen maupun di kelas kontrol. Pada kelas eksperimen, selama 8 pertemuan ini diberikan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan RME berbantuan aplikasi Canva. Sedangkan pada kelas kontrol, pembelajarannya ini secara konvensional atau pembelajarannya lebih terpusat kepada guru. Setelah 8 pertemuan ini, kemudian di pertemuan 8 dilakukan post-test. Proses ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan setelah dilakukan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan RME berbantuan aplikasi Canva dengan pembelajaran konvensional. Nah, pada pertemuan 8 juga dilakukan penyebaran angket respon peserta didik dan guru, serta juga peneliti melakukan wawancara kepada guru. Tidak lupa di pertemuan 8 ini peneliti juga melakukan observasi yang dilakukan di akhir pertemuan. Hal ini dilakukan untuk mengamati kegiatan pembelajaran setelah menerapkan pendekatan RME berbantuan aplikasi Canva di kelas eksperimen. Kegiatan pembelajaran konvensional di kelas kontrol. Nah, di sini ada data ketuntasan nilai pretest dan post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, baik di kelas eksperimen dan di kelas kontrol ini, pada saat pretest mereka sama-sama belum ada yang tuntas ketika mengerjakan pretest. Dilihat dari mana ketuntasannya, jadi ketuntasannya ini dilihat dari KKM yang diberikan. KKM yang sudah ditentukan ini yaitu dengan nilai 75. Jadi apabila siswa yang mendapatkan nilai 75 ke atas, maka dikatakan tuntas. Sedangkan siswa yang belum bisa mencapai nilai 75 atau 75 ke bawah ini dikatakan belum tuntas. Nah, baik di kelas eksperimen maupun di kelas kontrol, pada saat pretest ini belum ada yang tuntas. Artinya 100% dari mereka ini mendapatkan nilai yang belum tuntas atau di bawah 75. Nah, untuk post-testnya sendiri di kelas eksperimen ini menunjukkan peningkatan di mana peserta didik yang sudah tuntas sebanyak 72% atau 18 orang. Sedangkan di kelas kontrol ketika post-testnya hanya ada 4 orang yang tuntas, hanya ada 4 siswa yang tuntas. Nah, kita lihat dari diagram ini, dari diagramnya rata-rata nilai pretest pada kelas eksperimen ini 33,6, lebih rendah dari pretest kelas kontrol yaitu 39,2. Namun ketika sudah didapatkan perlakuan pada kelas eksperimen dengan menggunakan pendekatan RME berbantuan aplikasi Canva dan pada kelas kontrol pembelajaran konvensional, maka rata-rata dari post-testnya pun berbeda. Pada kelas eksperimen rata-rata nilai post-testnya itu 82. Nah, rata-ratanya juga sudah mencapai KKM. Sementara di kelas kontrol rata-rata nilai post-testnya itu hanya 63,6, belum mencapai KKM. Nah, di sini terdapat perbedaan nilai rata-rata pemahaman konsep matematis peserta didik di kelas eksperimen dan di kelas kontrol, baik sebelum dan sesudah mendapatkan perlakuan. Nah, dari hasil nilai data pretest dan post-test tadi, peneliti kemudian selanjutnya menghitung n-gain untuk selanjutnya dilakukan uji normalitas, uji homogenitas, uji beda. Nah, dari hasil rata-rata n-gain, adapun selisih antara skor pretest dan post-test n-gain untuk mengetahui peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis sebagai berikut. Nah, di sini ada rata-rata n-gain skor. Di kelas eksperimen, n-gain skornya itu 0,75. Sedangkan di kelas kontrol,
hanya 0,39. Nah, berdasarkan rata-rata NGen, berdasarkan rata-ratanya ini, baik di kelas eksperimen maupun di kelas kontrol ini sama-sama menunjukkan interpretasi yang sedang. Setelah mendapatkan rata-rata NGen score, kemudian selanjutnya peneliti melakukan uji normalitas. Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang dihasilkan ini diperoleh ini berdistribusi normal atau tidak. Kita lihat di sini hasil dari test of normality atau uji normalitas ini. Untuk hasil NGen di kelas eksperimen ini signifikansinya 0,268, sementara NGen di kelas kontrol ini 0,633. Berdasarkan nilai signifikansinya, kedua signifikansi ini lebih besar dari 0,05. Maka karena signifikansinya lebih dari 0,05, kedua data ini dikatakan berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk menguji apakah sebaran data homogen atau tidak, yaitu dengan membandingkan kedua variansnya. Kriteria pengujiannya yaitu apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data dinyatakan homogen. Berdasarkan tabel uji homogenitas, diperoleh nilai signifikansi ini dari kelas eksperimen dan kelas kontrol itu adalah 0,746. 0,746 ini lebih besar dari 0,05. Nah, karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka sesuai dengan kriteria pengujian untuk kedua sampel ini dinyatakan homogen. Nah, selanjutnya yaitu uji T atau uji beda. Uji T ini dilakukan dengan uji statistik independent sample t-test. Independent sample t-test ini untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara NGen kelas eksperimen dan NGen kelas kontrol. Berdasarkan kriterianya, karena 0,000 ini lebih kecil dari 0,05, maka H0 ini ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan peningkatan hasil belajar atau NGen yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya yaitu hasil perhitungan angket respon siswa. Hasil penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga, yaitu respon peserta didik dan guru. Hasil perhitungan angket respon siswa ini, peserta didik merasa pembelajaran pengukuran panjang dengan pendekatan RME ini berbantuan Canva ini lebih menyenangkan, mudah dipahami, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Diskusi dengan guru dan teman-teman membantu pemahaman mereka serta mendorong sikap aktif, fokus, dan keingintahuan peserta didik selama proses pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu angket respon guru yang dilakukan kepada guru kelas 3 di kelas eksperimen. Skor angket guru ini mencapai nilai 55 atau 91,6%. Menurut guru, penerapan pendekatan RME berbantuan aplikasi Canva dalam pembelajaran pengukuran panjang ini sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman konsep matematis peserta didik melalui langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah, kontekstual, dan diskusi kelompok. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Setelah melihat hasil dari penelitian keseluruhan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan RME berbantuan aplikasi Canva ini terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep matematis peserta didik, terutama pada materi pengukuran panjang di kelas 3. Pendekatan ini mendorong pembelajaran yang kontekstual, meningkatkan skor hasil belajar, serta memperkuat motivasi dan minat belajar. Respon guru dan peserta didik pun sangat positif, menunjukkan bahwa RME berbantuan aplikasi Canva ini mampu menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, bermakna, dan mudah dipahami. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat untuk kita semua, terutama khususnya untuk saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.